bisa memberikan menjadi satu rangkaian perjalanan dari wisatawan. Nah, ini yang tentu saja anak-anak muda sangat-sangat tanggap dengan hal-hal ini. Bahkan tadi juga Mas Dindin ya menyampaikan bahwa sekarang memang tren untuk wisatawan anak muda sekarang itu penelitian kami pada saat sebelum pandemi itu secara global tren untuk wisatawan lebih ke anak muda ya. Ini sekitar 69% itu adalah anak. Dan seperti yang juga tadi disampaikan, anak-anak milenial ini kalau pergi itu mungkin mereka tidak membawa ganti baju tidak masalah, tapi tidak membawa alat komunikasi itu sesuatu yang sangat-sangat buat mereka itu menjadi tidak berarti gitu. Nah, di sini karena bisa selfie, bisa meruga oleh Pak Anies ya, bagaimana kita mengembangkan pariwisata juga potensi-potensi yang lain. Dan sangat mendisik memang karena di pusat, jadi kami tidak terlalu jauh ke desa-desa, tapi kami bekerja sama dengan Kementerian Desa bagaimana mengembangkan desa wisata dengan konsep yang benar. Karena kalau kita bicara pengembangan desa wisata itu lebih kepada sebuah destinasi. Jadi bagaimana desa wisata ini dikelola oleh masyarakat. Jadi tidak dikelola oleh industri ya, tetapi dikelola oleh masyarakat. Kemudian harus juga harus juga memikirkan tentang sustainable tourism-nya. Jadi tidak merusak lingkungan dan keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan budaya. Tadi seruling juga menjadi bagian dari pendekatan kita untuk sustainable tourism development. Nah, ini yang saya kira juga bagaimana teman-teman bisa dengan ya, karena di NTT memang agak sebetulnya potensinya itu luar biasa Pak. Saya sudah pernah ke Alor, saya sudah pernah ke mana itu yang Takpala untuk pengasingan presiden kita dan ke Rotendao juga sudah pernah. Jadi memang potensinya itu luar biasa. Hanya memang perlu juga kembali lagi tadi di awal saya juga sampaikan bagaimana komitmen juga dari masyarakatnya, dari pemerintah daerah dan juga sekarang anak-anak milenialnya. Kemudian juga dari sisi aksesibilitas. Kalau kita bicara tentang aksesibilitas ini memang ada beberapa hal. Jadi mungkin mohon maaf saya harus sampaikan agar kita punya pemahaman yang sama. Kalau bicara pariwisata tentang aksesibilitas yang menjadi kewenangannya dari pusat itu memang ditangani oleh pusat. Kami bekerja sama dengan PUPR untuk bagaimana akses menuju ke Alor itu bisa lebih mudah ya karena anak. Tapi pada saat kita bicara aksesibilitas dari katakanlah bandara kemudian ke tempat daya tarik, tentu saja di situ sudah bukan menjadi kewenangan kami. Itu menjadi kewenangan apakah itu desa, apakah kabupaten atau provinsi. Nah, kalau aksesibilitas itu berkaitan dengan desa, pengembangan desa wisata, kami juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa untuk di dalam Permendes itu sudah masuk juga di sana desa-desa wisata yang desa-desa wisata yang produk unggulannya itu adalah pariwisata bisa menggunakan dana alokasi khusus bisa menggunakan dana desa untuk kepariwisataan, misalnya untuk akses menuju daya tariknya gitu ya. Jadi itu juga dibenahi. Kemudian juga untuk membuat gazebo, untuk membuat
stand kuliner untuk membuat seperti tadi konsepnya Pak siapa tadi, misalnya membuat kuliner yang memang kayak misalnya spa, misalnya untuk gria spa dan sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan untuk pariwisata itu kami minta justru dari Kementerian Desa, karena kami tidak menjangkau ke sana, dan anggaran kami lebih kepada pelatihan-pelatihan untuk hospitality-nya, ya, bagaimana masyarakat bisa menjadi tuan rumah yang baik, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan itu. Nah, pelatihan-pelatihan terkait dengan produk pariwisatanya. Nah, itu Pak. Jadi kita harus melihat aksesnya itu menjadi kewenangan siapa dulu gitu. Jadi kalau kewenangannya nasional, itu kami pendekatan kami kepada KL terkait gitu, dan ini memang lebih saat ini kami fokus kepada 5 destinasi super prioritas yang di dalamnya juga ada Labuan Bajo Flores. Jadi Labuan Bajo Flores Pak, jadi Alor juga sebetulnya juga masuk. Demikian Pak Anies ya yang bisa Terima kasih Ibu. saya Terima kasih Ibu. sampaikan. Ya, mudah-mudahan Terima Alor kasih. bisa cepat pulih kembali, Terima kasih karena Ibu. memang Alor juga punya pasar pariwisata yang luar biasa ya. Ini buat anak-anak muda, produk-produk wisata, bahkan wisata-wisata yang kita kadang-kadang tidak terpikirkan, anak-anak muda itu sangat menyukai. Dan anak-anak muda, dari hasil kajian kami, anak-anak muda, wisatawan yang muda itu justru sekarang itu sangat-sangat memperhatikan tentang keberlanjutan, baik lingkungan, sosial, maupun juga budaya. Nah, ini adalah peluang atau potensi yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi kreatif maupun pariwisata. Dalam hal ini kami lebih kepada pasarnya seperti itu untuk pariwisatanya, tapi untuk ekonomi kreatifnya itu adalah potensi dan peluang yang sangat baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Anies, Terima kasih Ibu moderator. Oneng. Terima kasih Ibu Oneng atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari Pak Didin bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Anies. Monggo Pak. Saya simpel saja, karena kayaknya Bu Rahayu sudah bergabung. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan paparan berikutnya. Tapi begini Pak Anies, kalau bicara Flores saya sangat dekat, karena Wadirut saya juga asli Flores. Kemudian salah satu perusahaan yang tadi saya akuisisi, ACP, itu ownernya juga orang Flores. Jadi saya atas nama pribadi dan juga semuanya mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang dialami oleh teman-teman kita yang ada di Flores. Mudah-mudahan ini tidak menjadikan satu kondisi kita kemudian berpangku tangan dan kemudian meratapi nasib, tapi marilah ini menjadikan momentum kita untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Mas Anies ini nggak tahu apakah warga Kebumen atau tidak. Kalau bukan warga Kebumen, menurut saya luar biasa. Artinya apa yang tadi disampaikan, apa yang tadi dikeluhkan adalah sebuah kondisi yang sebetulnya beliau sudah mendobraknya. Dengan kondisi media, dengan kondisi fasilitas internet, dengan kondisi komunikasi virtual saat ini yang sudah sedemikian advance, maka ini adalah pilihan yang untuk mendobrak kondisi-kondisi major yang saat ini saya anggap tadi sebagai salah satu ide untuk mencari solusi. Jadi kalau yang disampaikan tadi berupa keluhan, menurut saya wajar, dan itu cukup berhenti di keluhan, tapi kemudian kalau belum juga diakomodir keluhan-keluhan tersebut, bangkitlah dengan diri kita, mulailah dengan fasilitas yang ada. Dan saat ini menurut saya luar biasa yang dilakukan oleh Mas Anies. Kalau bukan orang Kebumen ini lebih luar biasa lagi. Alor NTT Pak. Alor ya, NTT, Mas? Alor NTT. Ya. Apalagi Mas Anies adalah orang Alor, kemudian bergabung dengan webinar orang-orang atau
mahasiswa dan warga Kebumen dalam rangka untuk menyuarakan satu kondisi, satu ide yang pada goals-nya nanti akan memberikan satu kontribusi yang luar biasa. Jadi pesan saya, kita bisa saling sharing, membantu, memfasilitasi dan mengkomunikasikan apa yang tadi disampaikan, apalagi juga ada yang lebih berkompeten Ibu Oneng. Dan mudah-mudahan beberapa network yang saya punya terkait dengan teman-teman dari NTT bisa mengadopsi kondisi tadi, dan luar biasa saya berikan apresiasinya buat Mas Anies untuk mendobrak kondisi yang saat ini dihadapi menjadi sebuah ide untuk problem solving, menyuarakan dahulu lewat media komunikasi yang saat ini notabene bukan dihadapkan oleh orang-orang dari NTT. Betul. Ini luar biasa dan ini patut dicontoh juga apa yang dilakukan oleh Mas Anies. Dia sudah mulai keluar dari zona nyamannya. Dia sudah tidak lagi menjadi kondisi yang selama ini selalu dikeluhkan terhadap generasi milenial, comfort zone. Dan dia sadar betul bahwa jajeter yang menjadi trademarknya anak-anak milenial bisa dimanfaatkan. Mas Anies tetap semangat dan saya meyakini kalau kemudian ini secara kontinus disuarakan, ini akan membuahkan hasil, yakin. Apalagi salah satu super destinasi yang tadi disampaikan oleh Bu Oneng ada di sana, ada di Labuan Bajo, dan ini jarak yang tidak begitu jauh dari Alor menurut saya, dan ini kesempatan yang luar biasa yang harus segera ditangkap, diabsorb oleh Mas Anies yang notabene adalah generasi muda yang akan menjadi tulang punggung berikutnya. Tetap semangat Mas Anies. Terima kasih Pak Dindin. Baik, terima kasih Pak Dindin, Pak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga cepat pulih kembali ya Pak. Terima kasih. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Baik Ibu. Narasumber ketiga kita. Siang Mbak Sarah. Siang Bapak. Untuk Bapak Ibu audien yang sudah bertanya ataupun sudah menyampaikan ide gagasannya, namun belum bisa kita tampilkan atau kita tanyakan pada sesi ini, kita bisa keep dari panitia, mungkin bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu kita menjelaskan, kita mendengarkan dan menyimak pemaparan dari narasumber ketiga kita, yaitu Ibu Saraswati Joyo Hadikusumo, dan saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Beliau ini merupakan putri dari Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo dan cucu dari Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo ini merupakan begawan ekonom asli Kebumen yang lahir di Kebumen pada tanggal 29 Mei 1917. Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo adalah pendiri sekaligus dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan Profesor Sumitro pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 2 periode di masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu pada tahun 1952 sampai 1953 saat dijabat oleh Perdana Menteri Wilopo, dan juga 1955 sampai 1956 saat Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Ibu Sarah sendiri lahir di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1986, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum IPINDO atau Ikatan Peneliti dan Inovator Pemerintahan Indonesia. Beliau juga merupakan politikus, yaitu sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Kepada Ibu Saraswati Joyo Hadikusumo, pemaparannya dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Mohon maaf baru bisa bergabung webinar yang satu lagi. Ini luar biasa ya, hari Minggu tapi semuanya pada giat-giat juga nih buat webinar. Ini untuk panitia, terima kasih atas undangannya. Luar biasa